Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Baru Belajar. Kita sekarang akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan selama berminggu-minggu ini. Namun sebelum mulai, mari kita awali ngaji kimia ini seperti biasa dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga khususnya kepada Bapak Remoncong yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Oke, kita hari ini akan masuk ke sebuah topik baru, yakni ini subbabnya itu berjudul struktur atom. Struktur atom. Tapi yang lebih spesifik lagi, kita hari ini akan berbicara tentang penemuan elektron. Nah, kita akan mulai gini. Saya teringat pada apa yang kita baca minggu lalu, yakni ketika kita bicara Dalton. Yang saya kepikiran setelah membuat video ngaji belajar ini adalah, loh kok di buku Remoncong ini tidak ada gambar atom Daltonnya, malah ada statement bahwa John Dalton itu tidak pernah punya gambaran tentang bagaimana atom. Jadi tidak punya gambaran, tetapi misalnya kita cek di buku SMA, di buku aliyah yang semuanya kalau pelajar menengah atas Indonesia ya, belajar kimia dan bicara atom, itu kan disebutkan bahwa John Dalton itu punya konsep atom, yakni bola pejal itu. Tapi kenapa di buku ini tidak ada? Bahkan ada statement khusus bahwa John Dalton tidak punya konsep atau bagaimana sih gambaran atom itu. Nah, ini saya bertanya-tanya, jadi ini sebenarnya siapa yang benar ini? Dan kalau misalnya di buku Remoncong ini yang benar, lalu datang dari mana konsep bola pejal itu? Ataukah itu memang digunakan untuk mempermudah siswa belajar atau seperti apa? Nah, jadi masih jadi pertanyaan besar buat saya. Jadi dari mana itu teori atom bola pejal itu? Tapi saya cek memang ketika misalnya kita baca buku kimia dasar karya Bapak Remoncong ini, sebenarnya ternyata tidak detail amat, tidak sangat panjang pembahasannya. Ya termasuk seperti yang minggu lalu ketika kita bicara tentang filsafat mendahului sains ya, itu kan tidak disebutkan juga apa yang dipikirkan oleh Demokritus ya. Demokritus ini mikirin apa sih atau melihat apa sih sampai beliau itu mencetuskan atomos itu, atau Dalton itu bagaimana pola kerja pikirnya, itu kan juga tidak disebutkan. Meskipun dari apa yang dibaca minggu lalu itu terlihat jelas bahwa Dalton dan Demokritus itu seorang filosof, karena tidak ada perilaku eksperimental yang membuktikan secara empirisme. Jadi hanya berpikir secara rasional, secara masuk akal, liar saja bahwa sesuatu itu pasti dibentuk dari sesuatu yang sangat kecil, dan itu disebut atomos. Dan ada 3 hipotesa Dalton yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Yang belum ketemu ini, nanti silakan nanti saya sematkan di atas linknya untuk ngaji yang minggu lalu. Nah, sampai situ. Jadi saya membuat catatan sendiri di sini. Dalton itu hanya hipotesa, tidak punya gambaran tentang atom. Tapi kenapa di buku SMA disebutnya bola pejal? Nah, karena Dalton juga hanya bilang bahwa atom adalah unit terkecil dari suatu unsur yang dapat melakukan penggabungan kimia. Sudah, itu saja. Nah, sekarang kita beranjak dari pertanyaan John Dalton itu, sekarang kita masuk ke era tahun 1850-an. 50 sampai awal abad 19. Nah, pada era ini 1850 sampai awal abad 19 itu banyak sekali penyelidikan yang mengatakan bahwa ada materi subatom. Jadi banyak penyelidikan dengan kesimpulan yang rata-rata itu bahwa ternyata ada materi subatom
subatom. Nah, ini mengerucut pada 3 aspek subatom itu, yakni 1 elektron, 2 neutron, dan ketiga adalah proton. Jadi beberapa yang dilakukan itu mengerucut pada 3 elemen ini. Dan hari ini kita akan khusus bicara tentang elektron. Kita mulai dari tahun 1890-an. Ini kalau teman-teman ingat trivianya ya, ini adalah tahun-tahun di mana Marie Curie menjadi mahasiswa doktoral dan membuat disertasi di Paris University yang mensintesis radium sama polonium itu ya. Jadi di akhir 1800-an. Nah, ini di 1890-an itu banyak sekali peneliti yang melakukan sebuah penelitian. Konsepnya adalah meneliti tentang radiasi. Jadi radiasi adalah pemancaran atau perambatan energi melalui ruang dalam bentuk gelombang. Jadi pemancaran atau pembawaan energi melalui ruang dalam bentuk gelombang. Penelitian tentang radiasi ini dilakukan oleh banyak sekali peneliti menggunakan sebuah alat atau instrumen, saat itu nyebutnya mungkin ya, yang namanya adalah tabung sinar katoda. Jadi menggunakan tabung sinar katoda. Ini adalah tabung sinar katoda, ini adalah cikal bakal dari TV tabung. Nah, ini kalau teman-teman melihat video ini dan teman-teman itu misalnya siswa SMA gitu kali ya, siswa SMA atau mungkin universitas, saya kira mungkin ada yang nggak relate tentang TV tabung itu, karena saat ini TV yang beredar itu kan sudah tidak tabung, malah sudah tipis. Kalau saya dulu masih ketemu TV tabung itu, tapi kalau TV sekarang itu kan sudah tidak TV tabung lagi. Nah, ini adalah cikal bakal dari teknologi TV tabung menggunakan tabung sinar katoda. Nah, saya akan coba menggambarkan bagaimana bentuk dari tabung sinar katoda yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang meneliti radiasi di 1890. Kurang lebih begini, ini gambarannya. Jadi ada sebuah tabung panjang yang mana ujungnya ini agak besar gini gambarnya. Ini gambarnya saya buat sama persis dengan apa yang ada di buku kimia dasar ya, mirip-mirip lah karena ini gambar manual, jadi pasti kualitasnya tidak serapih aslinya. Nah, pertama karena ini kan namanya adalah tabung sinar katoda, di ujung sini nih ini ada sebuah lempengan ini katoda. Nah, ini disalurkan ke sebuah sumber energi luar, yang mana sumber energi ini yang kutub yang ditempelkan ke katoda ini bermuatan negatif. Lalu di sebelah sini ini ada lempeng lain, tapi ini ada lubangnya. Nah, ada lubang ini anoda. Nah, ini ditempelkan di sumber energi satunya dengan tentu ini kutub positif seperti ini. Nah, ketika misalnya energinya ini dinyalakan, itu akan muncul sebuah radiasi yang keluar dari kutub negatif dan tertarik ke kutub positif. Karena ini dibuat lubang, jadi dia itu bisa tembus ke sini. Nah, ini akan tembus terus ke sini. Informasinya adalah bahwa cahaya ini tuh sebenarnya tidak terlihat. Terlihatnya itu ketika dia ada di ujung sini. Jadi perlu alat bantu untuk melihat sinar ini. Jadi tidak terlihat, dan informasi yang selanjutnya adalah bahwa dia itu tertarik. Dia itu berasal dari kutub negatif dan dia itu tertarik ke kutub positif. Nah, ini adalah percobaan sederhana yang dilakukan oleh ilmuwan saat itu yang menguji radiasi, bahwa ketika kita menancapkan 2 buah lempeng logam ke sumber energi dan
di sini katoda bermuatan negatif, itu akan muncul sebuah radiasi yang tertarik munculnya dari kutub negatif ke kutub positif. Lalu habis itu, seperti ilmuwan-ilmuwan lainnya, diberilah variabel-variabel. Variabel-variabel yang pertama itu diberi medan listrik. Diberi medan listrik di sini. Di sini diberi medan listrik. Nah, selain medan listrik juga diberi medan magnet. Tapi medan magnetnya habis ini saya baru gambarkan ya. Nah, ternyata ada sesuatu peristiwa yang menarik ketika misalnya medan listrik ini dinyalakan. Ternyata ada sesuatu yang menarik. Jadi, taruhlah ya, ini medan listrik dan di sini itu adalah sisi positif dan di sini adalah sisi negatif. Ketika misalnya medan listrik ini dinyalakan, tiba-tiba arah gerak dari pancaran sinar katodanya ini berbelok. Dan teman-teman mungkin bisa menebak, dia beloknya kemana? Dia belok, kalau ini dinyalakan ya, on. Nah, on berwarna biru. Ketika on berwarna biru, tiba-tiba dia itu berbelok ke atas. Jadi tembakannya sampai di sini. Gitu. Jadi belok ke atas. Sebenarnya bisa kita tebak bahwa ketika di sini itu simbolnya adalah positif dan ketika ini menyala dia berbelok ke atas, kemungkinan yang muncul adalah bahwa sinar yang bergerak ini dia memiliki muatan dan muatannya adalah muatan negatif. Ini adalah variabel pertama, tapi ilmuwan menggunakan variabel yang lain, yakni variabel magnet. Jadi selain ada medan listrik di sini, jadi ini listrik, di sisi yang lain ilmuwan juga menggunakan medan magnet. Nah, ini harusnya dibuat gini aja lah, biar tahu kalau ini ke belakang. Nah, ada medan magnet. Nah, di sini ada kalau magnet kan north dan south itu ya. Nah, ketika medan listriknya itu mati dan medan magnetnya itu menyala gantian, misalnya yang magnetnya yang menyala, ternyata sinarnya berbeloknya ke bawah. Berbeloknya ke bawah begini. Nah, informasinya itu begitu saja. Nah, ketika listrik dan magnet menyala bersama-sama dengan intensitas yang sama, ternyata ini saling meniadakan dan kondisinya tetap di tengah seperti keadaan awal. Nah, dari sini akhirnya kita dapat menarik sebuah sebuah kesimpulan tentang apa sih yang memancar dari dalam sini. Ketika listrik menyala dan di sini sisi positif dan di bawah sisi negatif, ini berbelok ke atas, artinya sesuatu ini itu lebih tertarik dan menolak sisi yang sama-sama negatif sehingga dia itu tertarik ke atas. Berarti dia itu adalah materi yang memancar ini, itu tentu materinya punya muatan. Kesimpulan pertama itu. Muatannya apa? Muatannya tentu yang cocok dengan ini, sesuatu yang dapat ditarik oleh sisi positif adalah sisi negatif. Lalu fakta bahwa sinar ini keluar dari sisi negatif, lempeng negatif dan tertarik ke sisi positif, ini juga semakin memperkuat bahwa yang lewat di dalam sini itu adalah materi bermuatan negatif. Lalu ditambah dengan magnet. Meskipun tadi saya bilang bahwa tidak lengkap-lengkap amat karena pembahasan tentang magnet ini juga tidak disampaikan dengan sangat gamblang. Tapi saya coba menggali kenapa bisa berbelok karena magnet. Ya, tentu kita tahu misalnya kita punya magnet. Ini kan sebenarnya magnet itu begini ya. Ada medan magnet kan sifatnya begini. Nah, jadi saya agak lupa ya yang ini north ke south atau south ke north ya. Tapi kan gambarnya teman-teman kalau cari kan ya seperti ini. Nah, kalau misalnya taruhlah ini mungkin salah. Tapi taruhlah misalnya ini short. Nah, ketika misalnya kita tempelkan sama-sama di sini itu yang sisinya itu juga sama-sama selatan, itu kan dia akan tolak menolak.
tolak menolak, karena short ini tempat masuk jadi kan dia akan menolak begini. Jadi dia itu kayak semacam ada barrier yang nggak mau ketemu, ada barrier semu di sini yang membuat magnet itu tidak mau ketemu. Sementara kalau ini north, di sini kita kasih south juga, nah dia akan begini gambarnya kan, akan masuk ke sini, sehingga kalau kutubnya berlawanan dia itu malah tertarik. Sehingga kalau misalnya yang kita nyalakan di sini taruhlah adalah ini kutub north, dan dia itu kok tertarik, berarti belokan ini itu muatan dari si elektron itu akan bermuatan short. Jadi dia akan mendekat. Nah, karena kondisinya kan berbalik. Ternyata kalau misalnya ini dibalik, taruhlah yang ini itu short ya. Kalau kita dekatkan yang short, dia itu ya menjauh ke atas seperti itu. Nanti kalau kalau ada gambarnya di Google, nanti saya akan tampilkan seperti yang 2 minggu lalu itu. Nah, jadi ini. Nah, ini bisa kita kembalikan ke teori radiasi elektromagnetik, di mana kita tahu bahwa ada sebuah gelombang yang bergerak tegak lurus, itu gabungan dari elektrolistrik dan magnetik. Nah, jadi ternyata elektron itu punya dua sifat itu. Artinya dia itu juga materi. Artinya materi punya massa. Punya massa itu ternyata barulah masuk ke kita bagian yang selanjutnya. Eh di sini baru dikatakan J.J. Thomson. Nah, ini juga unik ini, nanti saya akan bicarakan lah. J.J. Thomson menentukan perbandingan muatan listrik terhadap massa elektron tunggal. Yang menariknya adalah bahwa ketika misalnya saya dulu belajar pertama-tama tentang teori atom, itu langsung diberitahu bahwa J.J. Thomson itu punya teori atom Rothier-Smith. Ternyata dari awal ini tidak langsung disebutkan, tapi disampaikan dulu penelitian-penelitiannya. Bahkan di subbab elektron ini J.J. Thomson itu hanya diposisikan sebagai, kenapa saya bilang hanya, tidak langsung mengubah bahwa oh teori ini dikembangkan oleh J.J. Thomson, enggak. Tapi J.J. Thomson adalah seorang peneliti yang menentukan perbandingan muatan listrik terhadap massa elektron tunggal, yang mana hasil penelitiannya adalah menghasilkan minus 1,76 kali 10 pangkat 8. Jadi Thomson itu dapat minus 1,76 kali 10 pangkat 8. Sementara di tempat yang lain, ini kalau nggak salah Thomson itu orang Eropa, orang Inggris kalau nggak salah. Lalu di tempat lain di Amerika ada peneliti yang namanya adalah Millikan, R.A. Millikan. Ini beliau menemukan muatan dari elektron itu sebesar 1,6022 kali 10 min 19 kulom, dan dari sini kita itu bisa mendapatkan massa dari dua ini karena kulom. Nah, ini itu kulom per gram. Dari sini kita bisa dapat massa satu elektron itu sama dengan muatan dibagi muatan per massa. Nah, muatan hanya ini, yang ini ya, 1,6022 kali 10 pangkat min 9 kulom, dan massa permuatannya yang punyanya J.J. Thomson adalah min 1,76 kali 10 pangkat 8 kulom per gram. Kulom coret 9 kali 10 kali 9,10 kali 10 pangkat min 28 gram. Nah, dari sini semakin memperkuat ya, mempertegas kerja kolektif ini, mempertegas bahwa pertama Thomson menemukan perbandingan muatan listrik terhadap massa elektron sebesar ini. Lalu Millikan itu menemukan muatan elektron sebesar ini, dan ketika digunakan bisa menghitung massa satu elektron, dan massanya adalah 9,10 kali 10 pangkat min 28. Artinya elektron punya massa. Nah, ketika elektron punya massa berarti dia juga punya sifat gelombang. Ini gelombang. Nah, ini sesuai dengan rem, bahwa rem itu sebuah materi itu punya dualisme sifat, yakni gelombang dan massa. Ketika elektron itu materi, dia juga punya sifat gelombang. Gelombang ini memancar dan dia itu punya massa.
Nah, dia bermuatan sehingga bisa diinduksi oleh listrik dan magnet. Ini adalah proses penemuan dari elektron yang sebagian buku itu menyebutkan bahwa ini langsung ditemukan oleh Thomson, tetapi di sini tidak langsung ujuk-ujuk. Saya kira di minggu depan baru dibicarakan satu persatu. Nah, sampai di dua ini kita belum menemukan satupun konsep gambar elektron. Jadi di topik ini pun baru di instrumen yang digunakan, yakni menggunakan tabung sinar katoda, belum sampai muncul ke konsep gambaran bagaimana elektronnya. Ini adalah apa yang kita bicarakan hari ini tentang proses discovery elektron di sebuah materi, bahwa ketika dulu John Dalton itu mengatakan bahwa ada unsur terkecil, Demokritos bilang ada unsur terkecil di sekitar 1800 akhir, awal abad ke-19 juga, sampai awal abad 19, itu orang baru mendiscover, melakukan sebuah riset, dan akhirnya menjadi sains. Kita bisa katakan bahwa sebelum 1800-an, kimia itu masih ada di rumpun filsafat. Saya bisa bilangnya begitu. Setelah itu barulah dia menjadi sains karena dilengkapi dengan data-data empirisme termasuk ini, dan akhirnya mendiscover bahwa ternyata di dalam atom ada subatom yang mana itu ada elektron, neutron, dan proton, dan ini adalah mekanisme proses penemuan elektron yang dilakukan oleh kolektif kerja ilmuwan saat itu. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ilmuwan-ilmuwan sedari dulu itu tidak pernah ada yang bekerja sendiri, apalagi kayak semacam berlomba-lomba atau apa-apa ya, tapi semuanya itu saling melengkapi satu dengan yang lain, kerja kolektif, bahkan lintas benua. Thomson dari Eropa dan Millikan dari Amerika. Dan akhirnya manfaatnya bisa kita rasakan bareng-bareng untuk peradaban dunia. Sudah, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak episode kali ini tentang elektron. Kita coba lagi minggu depan. Dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Semoga ada manfaatnya, khususon buat saya, khusus umumnya buat teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.